Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali dengan FR Official. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk menuju sebuah wilayah yang cukup terpencil, jauh di kaki Gunung Tambora di utara Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di sini kita akan melihat bukti-bukti sejarah betapa dahsyatnya sebuah letusan Gunung Tambora di tahun 1815. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di Desa Oibura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Nah, tempat saya duduk ini adalah bangunan yang dibangun dulu pada tahun 1932. Di dalamnya memang banyak benda-benda bersejarah, banyak jenis senjata tajam dan benda-benda lainnya seperti barang pecah belah dan segala macamnya ada tersimpan dengan baik di sini. Kita harapkan benda-benda ini bisa tersimpan dengan baik, tidak rusak berada di sini karena ini adalah benda-benda purbakala. Bayangkan dari tahun 1815, bukti dari dahsyatnya letusan Gunung Tambora pada peristiwa letusan Gunung Tambora 200 tahun lalu dicatat sebagai salah satu erupsi paling dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah. Berkat prakarsa Raffles menghimpun laporan kesaksian dari momen letusan, kini kita dapat mengikuti bagaimana rangkaian episode letusan dahsyat Tambora. Catatan Raffles ini dapat dipandang sebagai dokumen istimewa tentang Tambora. Selesai ditulis 25 September 1815. Berarti hanya 5 bulan setelah letusan terjadi. Oleh karena itu, tulisannya merupakan dokumen lengkap yang paling dekat dengan peristiwanya. Cakupannya luas dan memuat detail-detail. Pekat dan Tambora disebut sebagai negeri yang musnah akibat bencana. Lapisan tebal erupsi seolah menenggelamkan tapak-tapaknya. Bahan erupsi ganas itu menenggelamkan apa saja yang dilaluinya, termasuk nyawa, rumah dan isinya. Peradaban itu bisa dibilang musnah. Kini satu persatu benda hasil peradaban itu bisa dimunculkan melalui presentasi hasil penggalian arkeologi. Sepanjang tahun 1816, di belahan utara bumi seperti Eropa dan Amerika merasakannya. Kondisi menjadi begitu dingin dan periode ini dikenal sebagai Years Without Summer atau tahun tanpa musim panas. Pada musim gugur tahun 1815, matahari terbenam menakutkan, berwarna merah jingga terpantau di London, Inggris. Dan tahun berikutnya, pola cuaca di Eropa dan Amerika berubah drastis. Peristiwa melanda Amerika Timur Laut, Eropa, dan Asia. Musim semi tahun 1816 berubah tak menentu. Suhu tak beranjak naik seperti diharapkan. Udara sangat dingin menggantikan ke musim panas. Itulah setahun kemudian, 1816, Tambora mengubah iklim dunia. Pagi itu, tanggal 12, aku terbangun. Malam terasa begitu panjang. Jam tanganku menunjuk pukul 8.30. Di luar kulihat kabut abu turun. Sampai pukul 9 masih belum ada cahaya matahari.
Selapis abu tebal menumpuk di teras kadipaten. Pukul 10, seberkas kilau cahaya samar-samar mulai terlihat. Pukul 10.30, jarak pandang hanya 50 yard. Sarapan pagi kami pada pukul 11 diterangi lilin. Demikian tulis Residen Gresik kepada Letnan Gubernur Inggris Raffles di Batavia. Dapat dibayangkan, 2 hari setelah letusan dahsyat Gunung Tambora, Gresik yang jaraknya 600 km dari Sumbawa masih gelap sampai lewat tengah hari karena hujan abu. Nah, ini salah satu benda yang ada di dalamnya, ini parang ini ya. Usianya sudah ratusan tahun ini. Karena diperkirakan ini adalah sisa-sisa dari letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Nah, selain ini ada apa lagi? Ada nih. Nah, yang ini. Tuh. Nah, ini cobek nih. Nih, cobek. Nih. Cobeknya. Cobek yang Jadi banyak ini barang-barang temuan di sini dan sebagian besar sudah diamankan di balai museum ya. ini keris naga. Oh. Oh enggak, ini ada. Naga Puspa ini. Ini bukan pulang ya. Puncak erupsi rangkaian gejala letusan Tambora mencapai puncaknya itu pada tanggal 10 dan 11 April. Hampir semua tempat yang sebelumnya sudah mendengar dentuman mencatat bahwa pada tanggal 10 April suara dentuman lebih keras dan lebih sering terdengar. Dari tempat paling dekat Sanggar 35 km arah tenggara Gunung Tambora adalah tempat yang paling dekat dengan sumber letusan. Seorang perwira Inggris, Letnan Owen Phillips, mencatat kesaksian Raja Sanggar ketika erupsi pada tanggal 10 April. Raja Sanggar, 3 kolom api keluar dari dalam gunung. Tubuh api cair keluar mengalir ke segala arah. Lalu antara pukul 9 dan 10 sore, abu mulai turun dan segera setelah itu angin puyuh keras meniup dan merobohkan hampir setiap rumah di desa Sanggar. Puncak atau atap rumah melayang disertai kilat cahaya. Raja juga menceritakan situasi di pantai Sanggar. Air laut naik hampir 12 kaki lebih tinggi daripada yang pernah diketahui sebelumnya dan benar-benar menyapu lahan padi di Sanggar, rumah, dan segala sesuatu dalam jangkauannya.